Ujung utara dan selatan planet kita menyimpan rahasia yang menarik dan peristiwa iklim yang unik. Di daerah-daerah yang dingin ini, terjadi fenomena atmosfer yang tidak terlihat di bagian lain dunia. Meskipun mungkin terdengar seperti cerita fiksi, kenyataannya adalah bahwa di kutub bumi terdapat penghalang es yang mengesankan. Struktur alami ini berfungsi sebagai perlindungan dari bahaya beku yang telah menyebabkan banyak korban selama berabad-abad. Namun tenang, sebelum pikiran Anda membayangkan dinding es dan monster raksasa, kami jelaskan bahwa ini bukanlah konstruksi fisik, melainkan penghalang tak kasat mata yang terdiri dari udara. Dan mengenai ancamannya, kami tidak merujuk pada makhluk, melainkan pada peristiwa iklim yang luar biasa. Penasaran untuk memahami perlindungan tak terlihat ini dan mengenal fenomena atmosfer yang dimaksud? Ikuti penjelasan ini dan temukan jawabannya. Bahaya beku yang dikenal sebagai pusaran kutub yang disebutkan sebelumnya adalah fenomena atmosfer yang mengesankan. Ini merupakan siklon skala besar yang tetap aktif di wilayah kutub bumi. Dianggap sebagai salah satu yang paling menakutkan, fenomena ini memerlukan kewaspadaan karena kekuatannya telah merenggut banyak nyawa sepanjang zaman. Ada dua pusaran kutub yang berbeda, satu di Arktik dan satu lagi di Antartika. Pusaran Antartika lebih intens dan bertahan lebih lama dibandingkan dengan yang di utara. Perbedaan ini terjadi karena susunan benua di belahan bumi utara yang mendukung munculnya gelombang Rossby. Gelombang ini berkontribusi pada fragmentasi pusaran, menyebabkannya bergerak melampaui area tempatnya biasanya berada. Sebaliknya, pusaran di belahan bumi selatan mengalami lebih sedikit pengaruh karena hampir seluruhnya terpusat di atas Antartika. Gelombang atmosferik berwarna merah muda muncul dari pemeliharaan energi pusaran, dibentuk oleh gaya Coriolis dan variasi tekanan. Rotasi bumi membelokkan fluida seperti atmosfer ke kanan di belahan bumi utara dan ke kiri di belahan bumi selatan. Fenomena ini dikenal sebagai gaya Coriolis. Sebagai ilustrasi, fluida yang bergerak dari khatulistiwa menuju kutub utara akan dibelokkan ke timur. Sementara itu, fluida yang bergerak menuju khatulistiwa dari utara akan memiliki arah yang condong ke barat. Mekanisme ini menjelaskan sebagian pembentukan badai siklon dan arah rotasi yang berlawanan sesuai dengan belahan bumi asalnya. Pusaran kutub kehilangan intensitasnya di musim panas dan menguat di musim dingin. Ketika melemah, siklon ekstratropis yang bergerak ke lintang tinggi dapat memecah pusaran tunggal, menciptakan struktur serupa di dalam massa udara kutub. Setiap pusaran kutub terbagi menjadi dua komponen utama. Pusaran troposfer terletak antara 10 hingga 15 km di atas permukaan dan pusaran stratosfer berada di atas 50 km. Kedua pusaran terus berputar searah dengan rotasi bumi dengan kecepatan angin yang dapat melebihi 240 km per jam. Sebagai gambaran, angin mulai dari 120 km per jam sudah dikategorikan sebagai badai siklon. Mengagumkan, bukan? Namun pertanyaan krusialnya adalah, bagaimana siklon-siklon ini bertahan di kutub? Mengapa mereka tidak pernah berhenti? Penjelasannya sederhana, perbedaan suhu. Ingatlah bahwa bumi adalah bola yang berputar. Karena itu, distribusi cahaya matahari tidak merata. Sementara khatulistiwa menerima radiasi lebih banyak, udara atmosfer di atasnya memanas lebih intensif dibandingkan di daerah kutub. Hal ini menghasilkan fenomena yang dikenal sebagai tekanan rendah yang muncul ketika udara menghangat. Sebaliknya, ketika udara mendingin, terjadi hal yang sebaliknya. Tekanan tinggi terbentuk karena prinsip termodinamika planet kita. Udara dingin memiliki volume yang lebih kecil dan karenanya ketika mendingin, suatu massa udara dapat menempati area yang lebih kecil. Dengan berkurangnya volume, lebih banyak partikel udara dapat terkonsentrasi di satu tempat yang sama, meningkatkan tekanan di wilayah tersebut karena bertambahnya massa. Di sisi lain, ketika udara memanas, ia mengembang. Partikel-partikelnya menyebar, mengurangi tekanan di area tersebut karena ada lebih sedikit partikel yang hadir. Udara dingin menghasilkan tekanan tinggi, sementara udara panas menghasilkan tekanan rendah. Tetapi bagaimana ini terhubung dengan vortex kutub? Jawabannya sederhana. Ingat udara atmosfer di wilayah khatulistiwa. Nah, karena tekanan di khatulistiwa hampir selalu lebih rendah daripada di kutub, udara dingin dari vortex kutub cenderung bergerak menuju khatulistiwa, di mana ada lebih banyak ruang tersedia. Namun, hal ini tidak terjadi. Mengapa? Apa yang menghalangi vortex untuk bergerak ke khatulistiwa? Kami akan menjelaskannya nanti. Untuk saat ini, cukup diketahui bahwa ketika vortex Arktik berada pada puncak intensitasnya, ia tetap sebagai satu sistem tunggal. Biasanya, vortex Arktik memiliki bentuk yang memanjang, dengan dua pusat siklon, satu di atas Pulau Baffin di Kanada, dan satu lagi di timur Laut Siberia. Ketika pola Arktik melemah, massa udara subtropis dapat bergerak menuju kutub, memaksa perpindahan massa udara Arktik ke arah khatulistiwa, seperti yang terjadi selama
bersama wabah dingin ekstrim di musim dingin tahun 1985. Vortex kutub dapat mencapai suhu yang sangat dingin hingga 50 dan itulah mengapa mereka menjadi sangat berbahaya. Seperti pada akhir Januari 2019, gelombang kuat dingin ekstrim telah menyapu Amerika Serikat dan Kanada. Para ahli menjelaskan bahwa fenomena ini dipicu oleh massa udara Arktik yang didorong oleh vortex kutub yang tidak stabil. Layanan Cuaca Nasional Ice Alarms mengeluarkan peringatan yang merekomendasikan masyarakat untuk menghindari keluar rumah. Dalam kondisi ini, paparan terhadap dingin dapat menyebabkan radang dingin hanya dalam 10 menit. Banyak institusi pendidikan, dari sekolah hingga universitas, menangguhkan aktivitas mereka di wilayah yang paling terdampak. Meski demikian, hanya di ASEAN saja, sekitar 21 kematian telah tercatat akibat luka bakar parah yang disebabkan oleh dingin yang ekstrim. Para ahli percaya bahwa vortex kutub yang sama telah memengaruhi cuaca di Eropa. Salah satu contohnya adalah banjir yang terjadi di Inggris selama musim dingin 2013-14, terkait dengan sistem yang sama yang membawa suhu beku ke Amerika Utara. Secara historis, vortex kutub telah bertanggung jawab atas wabah dingin ekstrem, seringkali mengakibatkan kematian. Tetapi jika begitu berbahaya, bagaimana manusia melindungi diri darinya hingga saat ini? Berbicara tentang dingin, jangan diam saja. Berlanggananlah ke saluran kami. Jika Anda belum berlangganan, aktifkan bel notifikasi untuk mengikuti video harian kami. Jet malam kutub, juga disebut arus jet atau jet arus, terdiri dari aliran udara yang cepat yang bersirkulasi di dekat wilayah kutub. Mungkinkah ini penghalang alami yang melindungi kita dari efek vortex kutub? Jet ini dapat muncul, menghilang, terbagi menjadi beberapa cabang, bergabung menjadi satu aliran, atau bahkan mengikuti arah yang berlawanan dengan arus lainnya. Pembentukan jet ini merupakan hasil kombinasi dua faktor utama: pemanasan atmosfer oleh radiasi matahari yang menghasilkan sel sirkulasi kutub, Ferrel dan Hadley, dan aksi gaya Coriolis pada massa udara yang bergerak ini. Sel Ferrel dan Hadley mewakili pola sirkulasi atmosfer skala besar di sekitar planet ini. Fenomena ini memiliki hubungan langsung dengan daerah tropis karena di wilayah inilah pergerakan massa udara dimulai. Sementara itu, efek Coriolis disebabkan oleh rotasi bumi pada porosnya, dan mekanisme yang sama juga menghasilkan siklon di planet lain. Dalam kasus ini, panas internal planetlah yang mendorong arus jet, bukan pemanasan matahari. Arus jet kutub muncul di dekat pertemuan antara sirkulasi kutub dan sel Ferrel, sedangkan arus jet subtropis terbentuk di perbatasan antara sel Ferrel dan sel Hadley. Singkatnya, arus udara yang menghangat ini mengalir dari khatulistiwa tropis menuju kutub, di mana mereka bertabrakan langsung dengan vortex kutub, massa udara dingin. Ketika kedua sistem ini bertabrakan secara frontal, tidak terjadi pencampuran, melainkan benturan yang membuat keduanya naik atau turun sebelum kembali ke asalnya. Mekanisme ini menjaga vortex kutub tetap terkurung di wilayah kutub, mencegah penyebarannya. Jet malam kutub mewakili penghalang tak kasat mata yang disebutkan sebelumnya, arus jet yang melingkupi seluruh planet dan menyebar di permukaan bumi. Sistem-sistem ini adalah sekutu iklim utama kita. Tanpa dinamika ini, vortex kutub akan lebih sering lolos dari zona biasanya, memicu gelombang dingin ekstrem di negara-negara belahan bumi utara. Sejauh ini, kita hanya membahas fenomena terkait vortex kutub utara. Namun, bagaimana dengan rekanannya di selatan? Vortex kutub Antartika mengalami proses serupa dengan yang terjadi di Arktik. Perbedaan krusial terletak pada stabilitas vortex selatan yang lebih tinggi. Ini disebabkan oleh fakta bahwa Antartika terisolasi dari benua lain oleh Samudra Selatan. Kondisi lautan di wilayah ini melindungi benua Antartika maupun vortex kutub selatan. Namun, pengamatan terbaru menunjukkan bahwa sistem ini juga dapat mengalami kerusakan, mengirim massa udara beku ke negara-negara dekat kutub selatan. Perbedaan mencolok antara kedua sistem adalah bahwa vortex utara umumnya memiliki konfigurasi yang lebih memanjang, sedangkan vortex selatan di Arktik terdiri dari satu zona tekanan rendah yang terletak di dekat ujung landasan es Ross, sekitar 160 derajat bujur barat. Intensitas vortex kutub secara langsung memengaruhi angin permukaan antara 30 hingga 60 derajat lintang barat. Ketika kuat, angin ini menjadi lebih intens dan konstan. Ketika melemah, sistem tekanan tinggi dari lintang menengah dapat bermigrasi ke arah kutub. Perpindahan ini mendorong vortex kutub, arus jet, dan front polar ke arah khatulistiwa, menyebabkan kelengkungan dan penyimpangan arus jet ke selatan. Akibatnya, massa udara dingin dan kering bertabrakan secara tiba-tiba dengan udara hangat dan lembab dari garis lintang menengah, menciptakan transisi iklim yang cepat dan intens, fenomena yang disebut gelombang dingin. Dalam konteks Australia, vortex kutub yang secara lokal disebut sebagai hembusan atau terjun kutub merujuk pada front dingin
dingin yang membawa udara Antartika, menyebabkan presipitasi, salju, terutama di pedalaman, dan badai salju di daerah pegunungan. Angin kencang, hujan es, dan embun beku terutama memengaruhi bagian tenggara negara itu, meliputi Victoria, Tasmania, pesisir tenggara Australia Selatan, dan bagian selatan New South Wales. Meskipun arus jet berfungsi sebagai penghalang terhadap vortex kutub, risikonya tetap ada. Belakangan ini, diamati bahwa vortex ini semakin sering pecah dan bergeser, terutama di belahan bumi utara, di mana strukturnya kurang homogen. Kejadian ini semakin intensif, terutama akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Arus jet berperan sebagai tembok tak terlihat yang melindungi kita dari cuaca ekstrim dingin, tetapi perlindungan ini berkurang seiring perubahan suhu global. Peningkatan suhu planet, meskipun kecil, mengganggu pertahanan alami kita, memungkinkan masuknya massa udara kutub. Saat ini, peristiwa ini belum mencapai tingkat kritis atau belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi tanpa tindakan untuk melestarikan planet kita, arus jet bisa kehilangan kemampuan perlindungannya. Jika situasi tetap seperti ini, ada kemungkinan bahwa di masa depan yang jauh, penghalang pelindung kita akan runtuh sepenuhnya, dan ketika saat itu tiba, bumi akan terjerumus ke dalam zaman es baru. Jika Anda tertarik untuk menonton video kami tentang kemungkinan zaman es ini, tautannya akan tersedia di bawah. Saat ini, dampak perubahan iklim sudah terlihat di wilayah-wilayah ini, tetapi masih ada harapan. Kita masih memiliki waktu untuk memperdalam studi kita tentang fenomena-fenomena menarik ini, dan pada saat yang sama, menemukan cara untuk hidup berdampingan secara seimbang dengan planet kita, memahami apa peran sejati kita di dalamnya. Dan Anda sekarang menguasai semua detail tentang vortex kutub dan arus jet. Bagikan pemikiran Anda di bagian komentar.